Cerita Cindy Part 1. Saat ini aku tinggal dengan ayah, ibu, dan kakak sambungku. Mama kandungku sudah pergi ke surga 2 tahun lalu. Dan saat kepergian mama itu, kesedihanku perlahan menghilang karena ada Tante Liz yang selalu bersama dan menemaniku. Tante Liz adalah teman ayahku. Ia selalu menghiburku bahkan ketika aku sedih mengingat kepergian mamaku. Bahkan, aku juga merasa senang dengan kehadiran Sally, anak Tante Lisa. Kami banyak menghabiskan waktu bersama, mengobrol dan tertawa bersama. Hingga akhirnya aku pun langsung mengiyakan. Dan sangat gembira ketika ayahku mengatakan ingin menikahi Tante Lisa. Aku pun mulai memanggilnya ibu. Cindy, bisa kamu tolong ibu untuk mencarikan tas ibu yang ada di gudang? Baik, Bu. Cindy, tolong carikan tas ibu di dalamnya. Apa Kak Sally juga ikut ke dalam, Bu? Tidak, Sally di sini aja bersama ibu. Baiklah kalau begitu. Lalu kemudian, Ibu, kenapa pintunya dikunci? Hahaha, hahaha. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Jawab aku, Ibu. Kamu jangan pernah lagi memanggilku ibu. Aku bukan ibumu. Aku juga sudah bosan untuk berpura-pura menjadi kakakmu. Sudahlah, Bu. Ayo kita pergi saja dari sini. Tidak. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Ibu, kakak, ayah, tolong buka. Dan hari sudah berganti gelap. Loh, kok bisa ada yang terkunci di dalam? Cindy! Bangun, Cindy! Terima kasih ya, untung ada kamu. Kalau enggak, entah sampai kapan aku akan terkunci di sana. Iya, sama-sama. Karena malam ini, jadwal aku ambil pakan kuda. Jadi aku kesini. Tapi kok kamu bisa terkunci di dalam? Iya. Tadi aku lagi cari tas ibuku di dalam. Tapi ternyata aku ketiduran di dalam dan terkunci. Kok ceritamu agak aneh ya? Ya sudah kalau gitu. Aku harus pergi lagi. Aku tidak mungkin bilang ke dia kalau ibu dan kakakku yang mengunci aku di dalam. Kok kamu bisa udah ada di sini? Bukannya harusnya kamu masih terkunci di gudang? Iya, Bu. Semalam penjaga gudang datang untuk ngecek makanan kuda. Jadi aku bisa keluar. Terus kamu bilang ke dia kalau ibu yang udah muncin kamu di gudang. Tidak, Bu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Nah, gitu dong. Ahahaha. Lalu kemudian, ayahnya pun datang. Ada apa ini? Apa yang sedang ditertawakan? Hem, kami hanya sedang bercanda aja, ayah. Apa itu benar, Cindy? Iya benar, Ayah. Kami hanya bercanda aja. Ya sudah kalau gitu, ayah mau pergi dulu ya ke kota. Ayah mau jual telur dan susu dulu. Oke, ayah. Nanti aku dan anak-anak yang akan mengurus peternakan. Iya kan, Sally dan Cindy? Iya, tentu saja, Ibu. Iya, Ayah. Ayah tidak perlu khawatir. Baiklah kalau gitu, ayah pergi dulu. Nah, karena ayahmu sedang pergi, kamu harus merjain semua pekerjaan di sini, Cindy. Tapi Ibu, aku tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita gak mau tahu ya. Pokoknya semuanya udah harus selesai. Kenapa mereka jahat padaku? Cindy melakukan pekerjaan yang disuruh oleh ibunya. Hari ini susunya banyak sekali. Susu ini nantinya akan dijual. Dan Cindy merasa senang. Selanjutnya kasih makan sapi. Lalu lanjut ke ngambilin telur ayam. Telurnya pun banyak.
Ayo kita taruh di tempat telur. Cindy bangun. Sekarang kamu harus mengurus kuda kakekmu sana. Pergi sekarang, jangan lama. Baik ibu. Padahal aku lapar sekali. Halo Piu, aku Cindy. Kamu lucu sekali. Mulai hari ini aku yang akan merawatmu ya. Tentu saja. Aku akan senang kalau kamu yang merawatku. Kamu beneran kuda yang bisa bicara? Iya, aku hanya bisa bicara ke kamu aja, Cindy. Karena kamu adalah gadis yang baik. Aku senang banget. Akhirnya aku punya teman. Mereka pun mengobrol dan tertawa bersama. Cindy, sekarang udah malam. Kenapa masih aja di luar? Cepat pulang sekarang. Hei Cindy, dia ibu tirimu yang jahat itu kan? Aku akan memberikan ibumu pelajaran. Memangnya kamu gak bisa lihat apa kalau sekarang tuh udah gelap? Kenapa aku bisa kena burung? Aku harus pulang ke rumah dan mandi. Dasar burung kurang ajar. Hahaha. Apa yang udah kamu lakuin, Piu? Ibuku sampai kena burung. Ibumu pantas mendapatkan itu, Cindy. Karena dia udah jahat ke kamu. Sekarang aku harus pulang ya, Piu. Besok aku akan kesini lagi. Dadah, Piu. Selamat pagi, Piu. Aku datang lagi. Piu, saat ini aku ingin banget ketemu sama pangeran yang tampan dan juga keren. Mungkin gaya ada pangeran yang mau nikahin aku. Keinginanmu akan segera terwujud, Cindy. Aku di mana? Kayaknya aku tersesat. Cindy, sepertinya pangeran impianmu udah datang. Benarkah? Siapa orangnya? Hai, kamu siapa? Aku baru pertama kali melihatmu. Aku ingin bertemu dengan Paman Rian, sepertinya aku salah tempat. Gadis ini imut sekali. Oh, itu adalah ayahku. Ternyata kamu ingin bertemu dengan ayahku ya? Ivan, ternyata kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Ayo kita ke kota. Aku tadi sedikit tersesat, Paman. Untung aja aku bertemu gadis ini. Oh, dia adalah anak saya. Namanya Cindy. Cindy, besok kamu yang akan pergi dengan Ivan ke kota ya. Ayah harus mengurus peternakan. Senang berkenalan denganmu, Cindy. Ayo Ivan, kita pergi sekarang. Besok aku akan pergi dengannya, Piu. Aku seneng banget. Besok kamu harus cantik, Cindy. Astaga, gimana ini? Aku tidak bisa tidur. Kira-kira besok gimana ya? Aku pakai baju apa ya? Sudahlah, Cindy. Ayo kita tidur sekarang.